اللهم إنا نسألك علما لدني والبشر والصافي الهدي وهاب الأرض. اللهم إنا نسألك علما لدني والبشر والصافي الهدي وهاب الأرض. اللهم إنا نسألك علما لدني والبشر والصافي الهدي وهاب الأرض. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi yassir wa la tu'assir wa tamim bil khair. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita kembali lagi sama jalsah Ramadaniyah kita pada malam-malam yang penuh berkah di bulan Ramadan, malam-malam di mana para malaikat bersama menyertai kita di setiap menit, di setiap detiknya, membersamai kita dalam sholat, membersamai kita dengan istighfar, dengan ibadah, dengan bacaan Al-Quran. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita daripada orang-orang yang diterima amal salehnya, diterima salatnya, diterima ibadahnya, dan mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang dibebaskan daripada api neraka. Amin ya rabbal alamin. Para salihat, hafidhatul Quran, para talibatul ilm. Alhamdulillah, kita hari ini di hari ke-10, hari ke-10. Masuk hari ke malam ke-11. Kerasa nggak puasa 10 hari sudah? Kerasa? Tapi kerasa juga cepat berlalu. Betul? Kerasa cepat berlalu. Alhamdulillah udah salat tarawih 10 hari tanpa AC. AC-nya baru datang di hari ke-10. Dan itu pun belum dipakai. Belum takdirnya ya, subhanallah. Kita sudah pesan ini AC dari seminggu sebelum Ramadan, kita dipasangin, pasangin sampai Ramadan hari pertama udah kayak apa istilahnya, polisi yang ngejar-ngejar orang yang nggak pakai helm gitu. Telepon, WA pagi, siang, sore, mana AC-nya? Cepetan dipasang, udah Ramadan gitu. Udah Ramadan. Subhanallah, katanya masih di servis lah, katanya masih disiapin lah. Sampai hari ini ke-10 dipasang pun belum dinyalain juga. Ini yang mencari tadi kan belum nyala. Saya udah bayang-bayangin naik ke atas dingin gitu. Subhanallah, itu yang namanya qadarullah ma syaa fa'al. Kadang-kadang ada hal-hal sudah kita rencanakan, sudah kita usahakan, tapi terjadinya di luar ekspektasi, tidak sesuai harapan. Maka alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah ala kulli hal. Mudah-mudahan ini dapat kita syukuri ya. Dapat kita syukuri. Mungkin besok malam ya, udah dingin, semuanya bisa berhadir dan bisa bersyukur dengan keadaan yang lebih baik yang memudahkan kita untuk ibadah. Dan mudah-mudahan ibadah yang lebih nyaman itu menyebabkan kita semakin giat beribadah. Ada orang ibadahnya makin nyaman, makin enak, yang ada dia apa? Tidur, males, mager, karena terbuai dengan kenyamanan. Terbuai dengan kenyamanan. Justru kenyamanan diberikan agar kita semakin kuat beribadah, semakin kuat beribadah. Dan kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menguji kita. Contoh, orang dikasih kaya, dikasih sehat, dikasih mudah, dikasih enak hidupnya. Kemudian dia gunakan keenakan hidupnya, kenyamanan, kemudahan, kekayaan, masa muda, kesehatan untuk ibadah, untuk amal saleh.
Berlalu berapa masa dia dalam keadaan rajin beribadah, kemudian diambil salah satu daripada nikmat tersebut, entah dikasih sakit, kasih sibuk, atau dikasih musibah, kasih sedih, kasih galau, dikasih suntuk, dikasih punya masalah dalam kerjaan, atau keinginannya tidak tercapai, rencananya tidak terpenuhi. Lalu kemudian Allah ingin lihat apakah dia masih bertahan dalam beribadah, apakah dia masih tetap sholat, apakah dia masih tetap berzikir. Dia beribadah karena apa sih? Apakah karena kemudahan yang dia punya, atau karena Allah, atau karena Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah dia beribadah karena ada orang-orang yang dia cintai, atau dia beribadah karena Allah? Allah ingin menguji. Maka penting sekali untuk kita pahami gimana biar susah, senang, bahagia, sedih, ya, galau ataupun lagi tenang, tetap kita laksanakan ibadah kita, nggak berkurang. Buat apa? Kadang-kadang kita pas lagi capek atau lagi sumpah, lagi sedih, lagi marah, lagi kesel, lagi nggak terima sama apa yang ditentukan dalam hidup kita, kita nggak mau sholat, mau ngaji, males. Kayaknya sia-sia saya ibadah, saya dibikin sedih, saya dibikin suntuk, masalah saya dibikin punya masalah, keinginan saya nggak tercapai. Ada perasaan begitu? Hati-hati, kamu sedang diuji Allah, kamu sedang diuji sama Allah. Apakah kamu ketika diuji tetap beribadah, tetap cinta sama Allah? Karena siapa sih selama ini kamu ibadah? Sekarang kita alhamdulillah 10 hari, ternyata dalam keadaan yang sama seperti sebelumnya, walaupun saya udah janji ya dari awal-awal sebelum insya Allah Ramadan depan udah pakai AC, Ramadan pakai AC. Tapi alhamdulillah ibadah tetap terlaksana. Sekarang Allah mau uji lagi. Nanti setelah dipasang AC-nya gimana? Apakah masih tetap beribadah? Semakin giat, semakin semangat, semakin ikhlas, semakin dekat. Mudah-mudahan Allah jadikan kita daripada orang-orang yang istiqomah. Itu yang dimaksud dengan istiqamah. Suatu ketika baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ditanya oleh seseorang, ya Rasulullah, kulli qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Ya Rasulullah, beritahu aku satu ucapan yang tidak aku minta dan tidak aku dengar dari siapapun selainmu. Maka dijawab oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, amantu billah mastaqim. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Ucapkanlah aku beriman kepada Allah. Maksud beriman kepada Allah adalah saya siap beribadah, saya siap menjadi hamba, saya siap menerima apapun yang Allah takdirkan dalam hidup saya. Saya akan bersyukur, beribadah, tetap menyembah Allah, tetap menghendaki, menginginkan menuju kepada Allah, dan istiqomah di dalamnya. Susah, senang, kaya, miskin, sakit, sehat, hati saya tetap menghadap kepada Allah. Susah apa berat? Berat atau susah? Kalau dipikir-pikir berat dan susah. Betul? Dipikir-pikir berat dan susah. Pas lagi bete, terus sedih, capek, terus mau istiqomah seperti sholat-sholat sebelumnya, tetap baca Quran, susah. Tapi disitulah nilainya kamu. Disitu nilai kamu. Seperti kemarin kita dengar dari baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam Risalatul Muawanah, kalau tidak salah, atau bukan dalam kitab An-Nafahat Ar-Ramadaniyah kemarin, ajruki ala qadar ta'abuki, pahalamu sesuai kadar lelahmu, capek sesuai kadar lelahmu. Maka kalau udah kurang lelah dalam beribadah karena ibadahnya lebih enak, tambahin ibadah. Betul? Kalau ibadah kita udah dienakin, makan udah dienakin, cuaca udah dienakin, sehat udah disehatin, maka tambahin ibadahnya. Tambahin ibadahnya. La ilaha illallah. Bertahun-tahun kita bersama kitab Is'af Ahli Iman di setiap rohah pada pagi bulan Ramadan, dan kita ingin sambung kembali
Sebab kita kemarin ambil dari kitab yang tersebut di bagian pembukaannya, lalu kita sambung kembali di kitab kita, di mana di tahun yang lalu terakhir kita sampai kepada bab ma yughlabu fil ashril awakhir min Ramadan wa bayani lailatul qadar, kitab min kitab Is'af Ahli Iman wa Wadhaif Syahri Ramadan li Fadilatil Allamah Asy-Syaikh Hasan bin Muhammad al-Mashshad rahimahullahu ta'ala wa ala darajatahu ajzala thawabah wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Dalam bab yang menjelaskan tentang apa yang hendaknya dilakukan pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan dan penjelasan tentang Lailatul Qadar. Penjelasan tentang Lailatul Qadar. Bulan Ramadan itu puncaknya adalah Lailatul Qadar. Bulan Ramadan itu puncaknya adalah Lailatul Qadar. Puncaknya adalah Lailatul Qadar. Dikisahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bercerita kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in tentang seorang laki-laki dari Bani Israel, yang dia memikul senjata berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan. Maka para sahabat kaum muslimin yang mendengar khutbah baginda Nabi semuanya merasa takjub. Hebatnya, luar biasa, berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, sekian puluh tahun dia tidak berhenti, tidak pulang ke rumah, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian turun Suratul Qadar, ayat Allah yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, inna anzalnahu fi lailatul qadar, sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Sesungguhnya kami menurunkan Al-Qur'an di malam Lailatul Qadar. Menurunkan bagaimana? Menurunkan Al-Qur'an satu sejumlah wahidah, sebukuan, sekitaban, sequr'anan dari Al-Fatihah sampai An-Nas pertama kali dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia. Itu diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Ketahuilah bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi Dzul Qadar, punya nilai tinggi di sisi Allah. Segala sesuatu yang bersentuhan dengan Al-Quran jadi Dzul Qadar. Apa arti Dzul Qadar? Punya nilai, punya nilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi yang diturunkan kepadanya Al-Quran menjadi sebaik-baik Nabi. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Umat yang diturunkan Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi mereka Al-Quran menjadi sebaik-baik umat, khairu ummatin ukhrijat linnas. Malam diturunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik malam. Tidak ada malam yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Tidak ada malam yang lebih mulia daripada malam Lailatul Qadar. Bulan diturunkan Al-Quran menjadi sebaik-baik bulan. Bulan apa? Bulan Ramadan. Jam diturunkan Al-Quran yaitu pada akhir malam menjadi sebaik-baik malam atau sebaik-baik waktu. Maka segala sesuatu yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia. Kamu yang menghafal Al-Quran sebelumnya bukan siapa-siapa. Sebelumnya hanya seperti anak-anak yang sama seperti seumuran kamu di luar sana. Saya dan kamu sama saja seperti kebanyakan manusia pada umumnya. Tapi ketika kamu menghafal Al-Quran, kamu punya nilai plus di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kamu punya nilai plus. Ketika seorang menghafalkan Al-Quran, punya hafalan Al-Quran, maka dia dikedepankan untuk menjadi imam. Jadi imam itu menjadi penanggung jawab untuk salah satu ibadah yang paling mulia, yaitu salat. Ahabbul a'mal ila Allah as-salatu ala
waktiha. Amalan yang paling Allah cintai adalah salat tepat pada waktunya. Dan ketika kamu hafal Al-Quran, punya Al-Quran pada diri kamu, maka kamu punya nilai plus menjadi penanggung jawab salah satu ibadah yang paling Allah cintai, yaitu salat. Ketika seseorang punya hafalan Al-Quran, baginda Nabi SAW dengan sengaja bertanya ketika beliau menguburkan jenazah-jenazah para syuhada di perang Badar, perang Uhud, beliau akan bertanya, siapa daripada para syuhada ini yang banyak hafalan Al-Quran atau yang lebih banyak hafalan Al-Quran? Ketika para sahabat yang hidup yang di sekeliling beliau berkata, fulan yang ini ya Rasulullah, maka orang itu yang diletakkan di depan. Jadi ketika dalam perang, karena sulit untuk menguburkan, menguburkan satu jenazah satu liang kubur, kan dalam satu liang kubur ada 2, ada 3, ada 4, seperti itu. Maka Nabi bertanya, di antara fulan dan fulan yang mati syahid ini, siapa yang paling banyak hafalan Al-Quran? Ketika para sahabat yang hidup menunjuk yang ini ya Rasulullah, kan mereka kenal sama teman-temannya mati syahid, maka orang itu diletakkan paling ke depan, dijejerin di dalam kubur, diletakkan jenazahnya paling ke depan. Untuk apa? Menunjukkan kepada kita kemuliaan jasa yang telah menghafalkan Al-Quran. Maka kamu yang menghafal Al-Quran ini bukan orang biasa-biasa. Kalau betul hafalan kamu menghafal Al-Quran, kalau betul niat kamu, kalau kamu betul mengamalkan Al-Quran, kalau kamu betul berakhlak Al-Quran, percayalah, jasad bahkan tidak akan dimakan oleh tanah. Dan kamu tidak akan merasakan panasnya padang mahsyar. Masukkan Allah ke dalam surga tanpa hisab, wala adab, wala itab, wala fitnah. Amin ya rabbal alamin. Maka bersyukur Allah beri Al-Quran. Al-Quran bersyukur. Inna anzalnahu fi lailatul qadar wa ma adraka ma lailatul qadar. Tahukah kamu apa itu Lailatul Qadar? Qadar itu artinya kemuliaan, punya nilai. Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Malam Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Maksudnya khairun min alfi syahr, lebih baik dari 1000 bulan, yaitu lebih baik daripada laki-laki yang telah memikul senjatanya selama 1000 bulan di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang dimaksud khairun min alfi syahr. Kemudian Al-Imam Hasan, Syekh Al-Hasan bin Muhammad Al-Bashar menyebutkan hadis baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa 'anil Imam Malik annahu sami'a man yathiqu bihi min ahli al-'ilm anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uriya a'mar an-nas qablahu aw ma syaa Allah min dhalika faka'annahu taqasara a'mar ummatihi alla yablughu min al-'amal mithla alladhi balagha ghayruhum fa'atahu Allah lailatal qadri khairan min alfi syahr. Dari Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Siapa Imam Malik? Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas, beliau adalah Imam Darul Hijrah, Imam Darul Hijrah, salah satu daripada pendiri madhab yang 4, yaitu madhab Maliki. Imam Malik, beliau itu tinggalnya di Madinah, sehingga dijuluki dengan Imam Darul Hijrah, pemimpin kota Madinah, Darul Hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau berkata bahwasanya beliau mendengar daripada orang yang dipercayai daripada ahlul ilm bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diperlihatkan umur manusia sebelum beliau. Rasulullah diperlihatkan umur manusia sebelum beliau. Umurnya Nabi Nuh berapa? Masa dakwahnya Nabi Nuh itu adalah 900 berapa? 950 tahun. Umur dakwahnya, belum umurnya beliau, belum umurnya
Beliau umur dakwahnya, beliau berdakwah kepada, mengajak manusia kepada Allah selama 950 tahun. Umurnya beliau lebih dari itu. Umurnya beliau lebih dari itu 1000. Umurnya beliau 1000. Umurnya Nabi Ibrahim sekian ratus tahun. Umurnya Nabi Musa juga sekian ratus tahun. Nabi-nabi umat terdahulu umurnya ratusan tahun. Sedangkan hari ini orang umur 100 tahun, 110 tahun udah dikasih ini penghargaan manusia tertua sedunia. Saking jarangnya. Saking apa? Saking jarangnya sampai memegang apa itu? Apa istilahnya? Guinness Award. Tercatat sebagai manusia tertua pas merayakan ulang tahunnya yang ke-100 sekian. 100 nggak sampai 120 nggak sampai. Baru 105, 110 seperti itu. Tercatat sebagai manusia tertua. Kenapa begitu? Saking jarangnya ada manusia umurnya 100 tahun hari ini. Maka Nabi SAW ketika beliau diperlihatkan umur-umur umat-umat sebelum beliau merasa faka'annahu taqasara a'mara ummatihi. Beliau merasa, ya Allah, pendeknya umur umatku, kesiannya umatku. Kayak apa? Umatku kena hendak menyamai amalnya umat-umat terdahulu kayak apa? Gimana mau menyamai amal-amal umat terdahulu? Sedangkan umurnya aja dikasih pendek. Kalau contoh nih, orang dikasih umur 200 tahun, paling kan dia bisa main-main lah 100 tahun dia buat ibadah, gitu. Ini dia 100 saja nggak nyampe. Gimana mau sampai kepada amal-amalnya umat Nabi yang terdahulu? Mitlalladzi balagha ghairuhum. Jadi beliau merasa kasihannya, kok sedikit sih kasihannya umatku. Maka Allah pun mengaruniakan beliau Lailatul Qadri khairan min alfi syahr. Maka Allah memberi baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam karunia Lailatul Qadar yang lebih baik dari 1000 bulan. Maka Lailatul Qadar ini khusus punya umatnya baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada daripada umat-umat terdahulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Innallaha wahaba li ummati lailatul qadar wa lam yu'tiha man kana qablahum. Sesungguhnya Allah menghadiahkan, mengkhususkan umatku dengan malam Lailatul Qadar dan tidak Allah berikan kepada siapapun sebelum mereka. Maka apa yang hendaknya dilakukan di malam Lailatul Qadar? Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala berkata, hendaknya seseorang bersungguh-sungguh beramal saleh di malam Lailatul Qadar seperti dia bersungguh-sungguh beribadah di siang harinya. Dan cara menghidupkannya, katanya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, hendaknya dia hidupkan sepanjang malam, gak tidur. Paling utama cara menghidupkan malam Lailatul Qadar adalah dengan tidak tidur semalaman, sepanjang malam dia hidupkan dengan apa? Salat, qiraatul Quran, wa shalah 'ala Nabi, bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan memperbanyak doa memohon maaf dan keafiatan. Memohon maaf dan afiat. Kemudian sebagian dari para ulama mengatakan, siapa yang punya hajat sama Allah, ini faidah. Siapa yang punya hajat pada Allah Subhanahu wa taala, entah punya hajat pengen umrah, entah punya hajat pengen hatam, punya hajat pengen akbaran, punya hajat pengen nikah, punya hajat pengen dapat jodoh, punya hajat apa saja, urusan dunia atau urusan akhirat, man kanat lahu hajah ila Allah falyaqra surat al-qadar 41 marrah. Hendaknya dia membaca surat al-qadar 41 kali. 41 kali. Setelah itu dia minta hajatnya kepada Allah, maka Allah akan menunaikan hajatnya biiznillah. Kemudian disebutkan juga, siapa yang ingin dihilangkan kefakiran, rasa seret, ya, rezeki kayak mampet, susah, kayak duit tuh nggak berkah, habis aja. Siapa yang ingin dihilangkan kefakiran, maka hendaknya dia memperbanyak membaca surat Al-Qadar.
Hendaknya dia memperbanyak baca surat Al-Qadar. Setelah itu memperbanyak di sini nggak ada batas. Banyakin aja. 10 habis sholat subuh, 10 habis sholat maghrib, zuhur 10, atau mungkin sehari 100, terserah, usahain banyakin. Habis itu setelah baca doa setelah ini, Allahumma ya man yakfi an khalqihi jami'a. Nanti Ustaz Haji katakan, wala yakfi anhu ahadun min khalqihi ya ahada man la ahada lahu inqata'a raja'u illa minka wa khabatil amalu illa fika wa saddatit turuq illa ilaika ya ghiyathal mustaghithin aghithni. Kemudian aghithninya diulangi 7 kali. Aghithni, 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 aghithni. Doanya saya ulangi. Ya ahada Allahumma ya man yakfi an khalqihi jami'a wa la yakfi anhu ahadun min khalqihi ya ahada man la ahada lahu inqata'a ar-raja'u illa minka wa khabat al-amalu illa fika wa saddat at-turuq illa ilaika ya ghiyathal mustaghithin aghithni aghithni aghithni. 7 ini daripada mujarrobat amalannya para sholihin. Biasanya kita bilang baca itu mujarab. Apa maksudnya mujarab? Apa artinya mujarab, tahu nggak? Hah? Mujarab itu artinya pernah dicoba. Pernah dicoba dan berhasil. Itu arti mujarab. Mujarab makanya disebut dengan mujarab. Bukan berarti sudah pasti, tidak. Tentu saja segala sesuatu terjadi dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi arti daripada mujarab adalah sudah dicoba, diamali oleh para sholihin dan terbukti. Ini daripada amalan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kita daripada orang-orang yang pandai beramal, yang ketika dia punya masalah dia kembali kepada Allah, ketika dia punya hajat dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ketika dia mengalami musibah dia pun kembali kepada Allah. Para ulama mengatakan tidak ada siapapun yang lari dari sesuatu seperti seseorang lari kepada Allah. Allah berfirman dalam ayat Al-Quran, "Fafirru ilallah", larilah kalian kepada Allah. Orang biasanya lari dari siapa? Orang lari dari hewan buas, lari dari orang jahat, lari dari pencopet, lari dari perampok. Lari itu menjauh. Tapi ketika kamu lari sama Allah, larinya mendekat. Larinya mendekat. Wafirru ilallah, larilah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam musibah, dalam segala keadaan kita, hendaknya kita mencari Allah Subhanahu wa ta'ala. Para salihat hafidhatul Quran, kita hari ini malam ke-10, hari ke-10 malam ke-11, di mana malam ke-11 adalah hari wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Hari 11 bulan Ramadan adalah hari wafatnya Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Setelah 25 tahun beliau membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah berapa? 25 tahun membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam suka dan duka. Mengorbankan segalanya untuk Rasulullah, memberikan semua yang beliau punya. Khidmatnya, pelayanannya, perhatiannya, cintanya, kasih sayangnya, hartanya, semua yang beliau miliki untuk Rasulullah SAW. Dan kemudian pada usia 65 tahun wafatlah sang wanita salihah, sebaik-baik wanita di atas muka bumi ketika itu, yaitu Sayyidah Khadijah Al-Kubra sepanjang masa, sehingga tahun di mana wafatnya beliau dijuluki dengan Amul Huzun, tahun kesedihan. Maka kita pengen tutup majelis ini dengan membaca tawassul. Dengan tawassul mudah-mudahan Allah pandang kita semua.
dengan berkah Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Allah bersimpati kepada kita, mengampuni dosa-dosa kita, memaafkan segala kekurangan dan kesalahan kita, dan mudah-mudahan Allah menjadikan kita daripada orang-orang yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala setiap amal, setiap usaha untuk mendekat kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu alaihi. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم الصحابة فعسى ومجابا. وعلى بشر جادا رحمات استجادت وعلى بشر جادا رحمات استجادت. مرحبا بأهل المصلي وبمن قد حل مولا وكؤوس الخير تملى للنسابة والقرابة. نتوسل بالهبابة والبدور المصطفى والنبي ثم الصحابة